Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, kalau sudah siap, yuk fokus. Yang belum siap, segera dipersiapkan ya. Saya tunggu 1 menit. Oke, sudah siap? Yuk fokus. Nah, fokus ke depan ya. Oke, sebelum masuk ke materi hari ini, saya akan memperkenalkan diri. Sudah ada yang kenal dengan saya? Belum ya? Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Pungki Purita Afrianti, bisa dipanggil Bu Pungki atau Miss Pungki. Oke, ingat? Nah, pelajaran hari ini adalah materi bahasa Indonesia. Materi tentang apa? Tentang wawancara. Ada yang tahu wawancara? Ayo, siapa yang tahu tentang wawancara? Tanya-tanya. Oke, betul. Cari tahu. Sip, betul. Apalagi? Nah, yuk Ibu kasih tahu wawancara itu apa sih sebenarnya, pengertian dari wawancara. Nih, pengertian dari wawancara adalah satu cara untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber secara langsung. Nah, pasti semuanya pernah melakukan proses wawancara kan? Sadar atau tidak sadar, kalian sebenarnya sudah sering melakukan proses wawancara. Tapi dengan adanya materi ini, dengan belajar ini, kalian pasti akan lebih tahu gimana sih prosesi wawancara yang benar. Nah, untuk pengertian wawancara sudah tahu kan? Nah, sebelum melakukan wawancara, hal yang harus dilakukan adalah proses persiapan. Nah, proses persiapan ada 4 tahap. Apa saja? Yang pertama adalah menguasai topik. Nah, kalau kalian mau wawancara, kalian harus tahu apa sih yang kalian wawancara, siapa sih yang kalian wawancara, apa sih yang perlu kalian wawancara. Nah, itu kalian harus paham. Sampai sini paham? Oke. Yang kedua, tahap persiapan ada menentukan hal-hal pokok. Nah, menentukan hal-hal pokok ini juga penting agar wawancara kalian terfokus, tidak melebar pada hal-hal yang tidak kalian butuhkan atau tidak kalian perlukan. Nah, yang ketiga, menyiapkan daftar pertanyaan. Karena kalian adalah bertanya untuk mendapatkan informasi, pasti kalian harus menyiapkan banyak sekali pertanyaan. Nah, bagaimana sih cara membuat pertanyaan yang baik? Setelah ini kita bahas ya bagaimana cara membuat pertanyaan. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah menyiapkan alat penunjang. Apa saja sih alat yang dibutuhkan untuk wawancara? Salah satunya ada ballpoint atau alat tulis, buku atau kertas untuk mencatat. Selanjutnya, bisa juga kalian menggunakan audio atau video untuk merekam video atau merekam suara. Jadi, agar kalian tidak salah dalam menuliskan atau menangkap informasi. Nah, sampai sini sudah dipersiapkan kan? Sudah jelas tentang persiapannya? Oke. Nah, tahap persiapan kan ada pertanyaan tadi. Yuk kita cari tahu apa sih atau bagaimana sih cara membuat pertanyaan. Cara membuat pertanyaan yang benar ada rumusnya nih. Kita pakai rumus 5W 1H. 5W itu apa aja? Ada what, who, where, when, why, dan how. What itu apa? Jadi kalian bisa menggunakan ke-6 rumus ini untuk membuat pertanyaan. Contoh, siapa? Siapa nama narasumbernya? Apa pekerjaan narasumbernya? Atau apa profesi narasumbernya? Kapan kejadian itu terjadi? Nah, sampai sini paham kan? Gampang jika kalian sudah tahu rumus 5W 1H. Selamat membuat pertanyaan ya. Nanti setelah ini kita coba. Nah,
sudah membuat pertanyaan, sudah persiapan. Apalagi nih yang perlu kita cari tahu tentang wawancara? Nah, kalau sudah tahu persiapan, tinggal apa? Tinggal eksekusi. Bagaimana sebelum eksekusi agar kita tidak salah? Kita harus tahu nih tata cara wawancara. Apa saja tata cara wawancara? Ada 4 tahap. Ada 5 tahapan. Tahapan wawancara ada apa aja? Yang pertama, sebelum kalian melakukan wawancara, hal yang terpenting adalah menghubungi narasumbernya. Kalian harus menanyakan kapan narasumber bisa ditemui, atur jadwal janjian, dan apakah narasumber bersedia untuk diwawancarai. Jangan sampai kita tiba-tiba memaksa narasumber atau kita membuat narasumber tidak nyaman. Itu harus diperhatikan. Yang kedua, tata cara yang kedua yang harus diperhatikan adalah perkenalkan diri. Jika sudah bertemu dengan narasumber, sudah janjian, narasumbernya sudah bersedia, yang perlu diperhatikan adalah perkenalkan diri terlebih dahulu. Siapa dirimu? Misal, permisi, nama saya Punci Purita. Saya asalnya dari Surabaya. Saya ingin mewawancarai Bapak perihal sesuatu. Nah, itu yang harus terutama. Sebelum kalian memberikan banyak pertanyaan, kalian jangan lupa memperkenalkan diri, ya. Oke, kalau kalian sudah bisa memperkenalkan diri, hal yang ketiga adalah sampaikan tujuan. Tujuan kalian apa sih? Nah, tujuan kalian yang pasti adalah wawancara, menggali informasi. Harus kalian sampaikan dengan benar dan baik. Yang keempat, simak dan catat informasi. Kalau sudah menyampaikan sudah mengatur jadwal, sudah memperkenalkan diri, sudah menyampaikan tujuan, kalian sudah boleh masuk ke wawancara inti. Silakan sampaikan pertanyaan kalian, pertanyaan yang sudah kalian buat kepada narasumbernya. Nah, kalau kalian sudah bertanya, jangan lupa disimak dan dicatat ya. Kalau tidak disimak dan tidak dicatat, informasinya percuma dong. Nah, silakan disimak dan dicatat dengan baik. Oke? Yang kelima, ketika sudah selesai, ucapkan terima kasih dan mohon pamit. Oh iya, ada yang kelupaan nih. Nah, dari prosesi dan semua tata cara wawancara, kalian jangan lupa menggunakan bahasa yang baik dan sopan ya kepada siapapun. Lalu jangan sampai ketika kalian bertanya, kalian mengungkapkan banyak pertanyaan. Tunggu setiap satu pertanyaan, tunggu si narasumber untuk menjawab. Oke? Nah, kalau kalian sudah tahu tata cara wawancara, sudah tahu persiapan, tahap selanjutnya apa nih? Setelah wawancara, apa yang harus kalian lakukan? Setiap selesai wawancara, yang harus dilakukan adalah ya siapa yang tahu? Menulis hasil wawancara. Menulis hasil wawancara. Bagaimana sih cara menulis hasil wawancara? Nah, menulis hasil wawancara harus dituliskan sesuai dengan keterangan narasumber. Kita tidak boleh menambahkan atau mengurangi. Nah, karena kita sudah melakukan wawancara, tuliskan sesuai dengan hasil wawancara yang benar ya. Jangan menambahkan atau mengurangi. Selanjutnya, jangan sampai lupa untuk menuliskan identitas narasumber. Identitas ini juga harus dituliskan dengan benar. Jangan sampai salah ya, karena ini berhubungan dengan data. Selain itu, setelah identitas narasumber, data yang
Benar, kalian juga harus menuliskan waktu dan tempat di mana kalian melakukan wawancara. Ini masuk ke keterangan. Jangan sampai lupa ya. Di mana kalian wawancaranya, kapan, bisa dituliskan hari, pukul, tanggal, bulan, itu bisa masuk ke waktu wawancara. Dan tempat kalian melakukan wawancara bisa dilakukan di sekolah, di rumah, di pasar, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, kalau sudah dituliskan, jangan sampai lupa. Tuliskan sesuai dengan kaidah kebahasaan. Jangan sampai menggunakan bahasa yang tidak baku. Gunakan bahasa yang baik dan baku. Sip? Nah, sudah tahu tentang wawancara? Ada yang belum paham atau ada yang perlu ditanyakan? Oh iya, ada yang kelupaan nih. Dalam wawancara, orang yang diwawancarai atau yang ditanya-tanya disebut apa? Nah, pintar, disebut narasumber. Kalau orang yang mewawancarai atau yang bertanya disebut apa? Disebut pewawancara. Pintar. Hari ini kita sudah belajar tentang wawancara. Apa aja sih yang sudah kita pelajari hari ini? Nah, yang sudah kita pelajari hari ini adalah tentang pengertian, persiapan, tata cara wawancara, dan proses penulisan hasil wawancara. Ada yang mau ditanyakan? Yuk. Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti kalian sudah paham. Yuk kita praktik. Silahkan dipraktikkan sesuai dengan yang sudah kita pelajari. Mari kita praktik. Dan jangan lupa tuliskan pengalaman kalian setelah praktik. Bye. Kita sudahi dulu pertemuan hari ini. Kita sudahi dulu pelajaran hari ini. Selamat mempraktikkan hasil belajar hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.